Menjelajahi misteri dunia, mencari jawaban sejarah, menelusuri misteri ribuan tahun yang tertutup debu dan menggali fakta di baliknya. Mata ketiga membawa Anda menjelajahi misteri dunia. Saat menengadahkan kepala menatap langit berbintang, bumi hanyalah setitik debu. Apa yang kita saksikan dengan mata itu hanya 1/1 miliar atas keajaiban dunia. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang lagi sebuah topik lama ulasan baru. Piramida. Piramida Agung Giza Mesir bisa dikatakan sebagai salah satu bangunan paling misterius di dunia. Banyak legenda urban dengan beragam pesona yang menyelimuti kemisteriusannya dan berbagai temuan menakjubkan tentangnya. Gelombang suara ajaib. Pada tahun 1997, ilmuwan dan ahli akustik Inggris John Stuart Reid dengan izin dari pemerintah Mesir membawa seperangkat instrumen ke kamar raja Piramida Agung Giza untuk penelitian akustik karena dia percaya bahwa di kamar rahasia tersebut memiliki suatu rancangan khusus. Sarkofagus di ruang rahasia itu juga tidak asal ditempatkan di sana tanpa makna tertentu. Energi suara apapun yang bergema di seluruh ruang rahasia raja akan disebarkan dan dikonsentrasikan ke dalam sarkofagus ruang rahasia agar dapat mengadakan kontak dengan dunia spiritual dalam suatu upacara sakral. John melakukan serangkaian eksperimen di kamar raja dan bahkan cukup beruntung diizinkan berbaring sejenak di sarkofagus. Mungkin terinspirasi oleh suatu kekuatan misterius, sehingga terlintas dalam benak John, mungkin dia dapat menggunakan teknologi pencitraan bentuk gelombang untuk melihat rupa diagram dari gelombang suara di sarkofagus. Untuk tujuannya ini, John mencoba memperbaiki dulu area yang rusak di sudut barat laut sarkofagus dengan lembaran polistiren, selotip dan sudut siku aluminium yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian menutupi seluruh bagian atas sarkofagus dengan PVC film dan menambah beratnya dengan 43 kantong pasir yang masing-masing beratnya sekitar 1 kg di sekeliling sarkofagus agar lapisan PVC film tertekan secara merata, sehingga dengan demikian sarkofagus itu akan tampak seperti gendang raksasa. Sementara itu, tautan speaker pada osilator ditempatkan di tengah sarkofagus. Kemudian John menaburkan segenggam pasir kuarsa pada PVC film, menyalakan osilator dimulai dari 20 kHz, menyesuaikan frekuensi gelombang suara sambil mengamati dengan cermat pencitraan pasir kuarsa. Eksperimen ini menghasilkan serangkaian gambar sel yang sangat beragam. John menuturkan, gambar-gambar itu jauh lebih kompleks daripada gambar apapun yang pernah dilihatnya di lab. Dan lebih aneh lagi, juga tampak gambar yang mirip dengan hieroglif Mesir kuno. Bentuk gambar ini melambangkan tulang belakang dalam hieroglif Mesir kuno. Sementara gambar yang ini adalah Ra, yang mewakili dewa matahari Mesir kuno. Ketika muncul gambar ini, asisten dari Mesir yang menemani John tampak bersemangat. Bukankah ini mata Horus? Dan ketika gambar itu muncul, orang-orang pun tersenyum, karena itu mengandung makna perlindungan dalam hieroglif Mesir kuno. Eksperimen ini sangat bermanfaat bagi John, dan yang lebih ajaib lagi, rasa sakit di punggung bawahnya hilang tanpa pengobatan. John samar-samar merasa bahwa itu terkait dengan suara yang dia dengar di kamar raja. Jadi dia mengabdikan dirinya pada bidang pencitraan suara dan terapi suara, dan menemukan banyak rahasia yang berkaitan dengan suara. Angka yang luar biasa. Mengapa kamar raja dan sarkofagus memiliki efek magis seperti itu? Mari kita lihat dulu struktur kamar rahasia raja. Satuan ukuran panjang orang Mesir kuno bukanlah meter, tetapi kubit atau hasta. Jaraknya kira-kira dari siku ke ujung jari orang dewasa. Setiap daerah yang berbeda memiliki definisi panjangnya masing-masing. Kubit Mesir sekitar 52,36 cm. Angka ini juga bukan ditentukan secara sembarangan. Jika kita menggambar lingkaran dengan jari-jari 1 meter,
1/12 keliling lingkaran ini adalah 52,36 cm. Sekarang kita kembali ke kamar raja. Dimensi kamar raja adalah panjang 20 hasta, lebar 10 hasta, dan tinggi 11,18 hasta. Mungkin ada yang merasa bingung dengan angka 11,18 hasta ini, karena bukan bilangan bulat. Mengapa dirancang seperti ini? Nanti kita lanjutkan. Dengan demikian, maka keliling lingkaran ruang rahasia raja adalah 60 hasta, yaitu 31,416 meter jika dikonversi menjadi satuan meter, atau sekitar 10 kali pi, 3,1415926. Namun jika secara diagonal dan dilihat ukuran keliling segitiga saja, maka ukurannya adalah 52,36 hasta, yaitu angka yang disebutkan di awal video. Ukuran hasta atau siku Mesir adalah 52,36 cm. Nanti kita akan melihat angka ini lagi. Sekarang mari kita mulai dari satu simpul dan ditautkan kedua titik ujung tepi bawah. Kemudian terbentuk sebuah segitiga lain yang merupakan segitiga siku-siku menurut teorema Pythagoras. Dan Mesir secara langsung menyebut segitiga yang memenuhi rasio 3:4:5 sebagai segitiga Mesir. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mengapa tinggi kamar raja 11,18 hasta? Agar membentuk segitiga Mesir di sini. Para pembangun kamar rahasia ini memang benar-benar cermat dengan memperhitungkan segala aspek. Dan jika kita memasukkan rasio emas 1,618, kita akan menemukan bahwa semua panjang kamar raja terkait dengannya. Satuan dari nilai-nilai ini adalah meter. Tidak heran jika ada yang mempertanyakan, apakah satuan pengukuran meter ini ditemukan oleh orang Mesir kuno? Titik rasio emas 0,618 merupakan elemen yang mutlak diperlukan dalam geometri sakral. Gambar yang dibangun dari geometri sakral sering dianggap memiliki makna khusus dan energi mistis. Oleh karena itu, geometri sakral sering digunakan di gereja dan bangunan kerajaan, memberi kesan kehidmatan dan tidak dapat diganggu-gugat. Tak disangka, kamar raja piramida Agung Giza ini dibangun dengan geometri sakral. Dikatakan bahwa Raja Prancis Napoleon juga pernah merasakan kekuatan misterius dari ruang rahasia raja. Pada tahun 1798, Napoleon memimpin lebih dari 30.000 tentara Prancis ke Mesir, sekaligus merupakan operasi militer dan penelitian ilmiah. Karena Napoleon juga membawa lebih dari 100 sarjana dari berbagai bidang untuk mencatat dan mempelajari tanah negeri misterius ini. Suatu hari di bulan Agustus 1799, Napoleon memutuskan untuk tidur di samping sarkofagus. Dia berada di sana sendirian selama sekitar 7 jam. Saat fajar, Napoleon segera bangkit dari tidurnya dan keluar dari piramida dengan muka pucat pasi sekaligus panik. Beberapa orang dekat Napoleon bertanya kepadanya, apa yang terjadi di dalam piramida? Meski saya ceritakan juga, Anda tidak akan percaya, kata Napoleon. Belakangan konon katanya, Napoleon melihat masa depannya di piramida. Apakah ini rahasia utama kamar raja? Tidak juga, karena para ilmuwan menemukan sesuatu yang lebih menakjubkan lagi. Medan energi misterius. Pada awal tahun 1970-an, sekelompok ilmuwan tertarik untuk mempelajari energi misterius di dalam piramida Agung Giza. Mereka menemukan bahwa bentuk unik serta bahan bangunan piramida dapat memperkuat medan energi termasuk gelombang elektromagnetik, sinar kosmik, dan sebagainya. Piramida itu sendiri juga menciptakan sebidang lingkaran. Begitu energi meresap ke piramida, piramida akan mengumpulkan energi dari semua sisi, dan bersamaan dengan itu, kelima sudut piramida secara bersamaan memproyeksikan seberkas sinar ke pusat dan secara tepat terhimpun di pusat. Sementara di bagian sudut piramida seperti pemancar gelombang kecil, membentuk lingkungan yang sangat energik dalam pita gelombang sekitar 10 nanometer
dan energi ini memancar keluar dari sudut piramida pada saat bersamaan. Menurut Joe Parr, seorang ahli di bidang penginderaan elektronik, bahwa medan lingkaran ini dapat memurnikan atmosfer di luar piramida sehingga elemen dan getaran lain dapat menyatu dan memperkuat energi positif. Para ilmuwan juga menemukan bahwa medan gaya di sekitar piramida tidak konduktif terhadap energi negatif. Dalam istilah awam, piramida akan mempertahankan energi positif dan menyingkirkan bentuk gelombang energi negatif sehingga menekan redamnya sendiri. Sementara itu, Ed Pettit dan Bill School menyebutkan dalam buku mereka, The Secret Power of Pyramids, bahwa mereka telah melakukan banyak percobaan perbandingan di dalam dan di luar piramida Agung Giza dan menemukan bahwa di dalam piramida tersebut, pisau cukur menjadi lebih tajam, bahan organik mengalami dehidrasi secara alami, dan susu berubah menjadi keju 6 minggu kemudian. Benih tanaman lebih mudah bertunas, dan tanaman tumbuh lebih cepat serta bebas dari hama di bawah kekuatan misterius piramida agung. Mereka menggunakan fotografi selang waktu, merekam pertumbuhan tanaman di dalam piramida. Mereka menempatkan sekuntum bunga matahari setinggi 6 kaki di kamar raja. Mereka mengamati bunga matahari akan membuat gerakan melingkar ke arah timur-barat, menekuk ke timur, dan hampir menyentuh bagian bawah, kemudian melintang setengah lingkaran dari selatan ke barat, lalu berdiri tegak dan menunjuk ke langit. Dan bunga matahari akan melakukan tarian seperti ini lagi. Gerakan ini selalu diulang setiap 2 jam. Pettit dan Bill mengamati pergerakan arah timur-barat bunga matahari ini selama 2 tahun penuh. Kemudian secara tiba-tiba mulai bergerak ke utara selatan. Mereka menduga hal ini mungkin karena beberapa perubahan lingkungan atau atmosfer. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa jika layar aluminium ditempatkan di sisi barat bunga matahari, rotasi aneh tanaman akan berhenti karena aluminium menghalangi energi piramida. Artinya ada semacam aliran energi di dalam piramida. Seiring pengembangan dan penerapan instrumen yang lebih canggih, para ilmuwan kembali menemukan sesuatu yang baru. Pada tahun 2018, para peneliti dari ITMO University di St. Petersburg, Rusia dan Laserzentrum Hannover di Jerman menerbitkan penemuan mencengangkan dalam jurnal fisika terapan tentang piramida agung memiliki kekuatan magis mengumpulkan energi elektromagnetik. Secara umum diketahui bahwa piramida besar memiliki 3 kamar rahasia, kamar raja, kamar ratu, dan ruang bawah tanah yang sekilas terlihat belum selesai. Para peneliti mengatakan bahwa gelombang radio dapat menyebabkan resonansi di dalam piramida, dan mereka memodelkan respon elektromagnetik piramida terhadap gelombang radio dengan panjang gelombang antara 200 dan 600 meter untuk mencari tahu bagian mana dari energi elektromagnetik yang akan diserap atau disebar. Studi tersebut menemukan bahwa piramida agung memusatkan energi elektromagnetik tepat di 3 ruang ini dan selanjutnya memperkuatnya di ruang bawah. Kita tahu, tubuh manusia juga merupakan zat, memiliki frekuensi getaran yang unik, bahkan emosi yang berbeda dapat mengubah frekuensi kesadaran dalam tubuh manusia. Maka masuk akal jika orang-orang yang berada di piramida agung itu akan terpengaruh oleh medan energi. Bagaimana orang Mesir mendapat manfaat dari suara? Musik sangat dihargai karena memiliki manfaat yang unik, termasuk kemampuannya untuk meningkatkan kinerja kognitif dan meningkatkan memori. Namun ketika berbicara tentang kekuatan musik yang dikabarkan dapat membantu menyembuhkan penyakit fisik atau mental, maka dapat dimengerti sulit untuk percaya bahwa suara dapat memberi efek seperti itu. Sementara peradaban kuno mungkin punya jawabannya. Musik telah digunakan untuk manfaat terapeutik sejak zaman kuno. Dan sementara dokter Yunani diketahui menggunakan seruling dan zither untuk menyembuhkan pasien mereka, orang Mesir memiliki metode mereka sendiri untuk mendapatkan manfaat dari menciptakan suara juga. Mereka percaya bahwa suara vokal dapat menghasilkan getaran yang memiliki kemampuan penyembuhan khusus. Mereka menggunakan metode khusus yang disebut tuning
atau manipulasi suara vokal dengan menggunakan nafas dan suara untuk menciptakan hasil yang unik dan terapeutik. Faktanya, metode ini sangat penting untuk penyembuhan sehingga struktur yang beresonansi benar-benar dibangun untuk memperkuat efek terapeutik suara selama masa-masa penting seperti upacara keagamaan, dan sebenarnya dimasukkan ke dalam piramida itu sendiri, menyoroti betapa berharganya itu. Kamar raja di piramida Agung Giza misalnya dirancang untuk bergema untuk meningkatkan energi suara menurut salah satu ahli akustik bernama John Stuart Reid. Banyak yang mungkin skeptis ketika mendengar tentang banyak manfaat penyembuhan dan terapi melalui musik. Saat ini, musik terkenal karena sifat penyembuhannya dan menjadi lebih banyak digunakan dalam metode pengobatan untuk penyakit fisik dan mental melalui metode seperti terapi musik terstruktur. Bahwa musik adalah terapi valid yang berpotensi mengurangi depresi dan kecemasan serta meningkatkan mood. Meskipun tampaknya diragukan bahwa hanya mendengarkan atau memainkan musik dapat menyembuhkan, peradaban kuno seperti Mesir menyadari kekuatannya sejak dini. Dengan penelitian yang menghilangkan mitos apapun, menuai manfaat dari kekuatan penyembuhan musik dapat dilakukan hari ini melalui terapi musik resmi atau bahkan hanya dengan belajar memainkan alat musik sendiri. Bangun piramida Anda sendiri. Entah apakah pernah terlintas dalam benak teman-teman, khususnya para kultivator, bahwa tubuh manusia itu sendiri dapat membentuk piramida ketika Anda melihat piramida. Umumnya saat bermeditasi dengan posisi duduk bersila. Meditasi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Dalam melakukannya pun tidak ada waktu yang membatasi, cukup lakukan selama mungkin sesuai kebutuhan. Gerakan untuk bermeditasi pun bermacam-macam. Yang paling populer mungkin dengan posisi duduk bersila dengan kedua tangan berada di atas paha. Pada saat meditasi, telapak tangan, telapak kaki dan bagian atas kepala menghadap ke atas, membentuk 5 hati yang menghadap ke langit. Bentuk tubuh manusia saat meditasi membentuk pola piramida yang khas, yang dapat mengumpulkan energi dari benda langit, bergerak di dalam tubuh, menghasilkan energi yang sangat besar, mengumpulkan dan memperkuatnya di perut bagian bawah tubuh manusia. Gelombang otak tubuh manusia ketika bermeditasi dan memasuki keheningan sangat mirip dengan resonansi sekumen yang mudah membentuk resonansi, sehingga dengan demikian mudah bagi manusia untuk memasuki keadaan menyatu dengan semesta alam. Penelitian ilmiah modern juga menemukan bahwa aktivitas neuron yang terkait dengan kebahagiaan di otak pada orang yang bermeditasi untuk waktu yang lama jauh lebih aktif dinamis daripada orang biasa. Dan korteks cerebral yang mengontrol perhatian dan kemampuan persepsi juga menebal. Kepadatan materi abu-abu dari hipokampus meningkat. Hipokampus di sini merupakan bagian dari sistem limbik, yaitu pusat kendali reaksi emosional. Bagian otak ini terletak di lobus temporal bagian dalam dekat pusat otak. Hipokampus berfungsi untuk mengolah memori, membantu manusia mengenali objek, serta mengingat dan memahami bahasa yang didengar. Dari hasil penelitian otak mereka yang berusia paruh baya, para ilmuwan menemukan bahwa otak orang yang bermeditasi dalam waktu lama, 7,5 tahun jauh lebih muda dari orang biasa pada umumnya. Bahkan penelitian terkait juga menemukan bahwa meditasi juga dapat meremajakan. Sebelumnya mata ketiga pernah membahas tentang telomer dan telomers. Tanda-tanda penuaan pada wajah adalah hal yang sangat ditakuti, terutama oleh para wanita. Seberapa tua penampilan adalah terkait dengan seberapa sehat sebenarnya tubuh kita. Memang siapa yang tak ingin hidup awet muda? Karena itu, walaupun menjadi tua itu adalah sesuatu yang pasti, namun banyak orang berusaha dengan berbagai cara agar proses penuaan itu bisa berjalan dengan lebih lambat pada dirinya. Sebenarnya, yang diperlukan adalah bagaimana kita dapat mencapai healthy aging atau penuaan sehat yang optimal itu dengan mengetahui indikatornya agar sejak dini dapat mengatasi risiko penyakit yang dapat dihindari. Untuk itu perlu pemeriksaan telomer, indikator penuaan.
Pada semua manusia, penuaan merupakan hasil dari penurunan jumlah ataupun fungsi dari sel. Setiap kali sel bereplikasi, telomer mengalami pemendekan sampai akhirnya mencapai satu titik tertentu di mana sel-sel tersebut tidak dapat bereplikasi dengan baik. Telomer adalah bagian paling ujung dari kromosom yang terdiri dari susunan DNA berulang. Telomer ini berperan sebagai tutup pada ujung kromosom yang berfungsi menjaga dari kerusakan dan memainkan peran penting yang signifikan pada proses penuaan. Singkatnya, telomer adalah tutup pelindung sel, dan sel itu akan mati saat aus hingga titik tertentu. Sementara telomerase merupakan enzim ribonukleoprotein yang dapat memperpanjang ukuran telomer dan memperlambat penuaan sel. Dr. Elizabeth Helen Blackburn yang memenangkan hadiah Nobel untuk penemuan telomer dan telomerase, belakangan menemukan bahwa meditasi dapat meningkatkan aktivitas telomerase dan memperpanjang panjang ukuran telomer. Sel menunjukkan metabolisme energi yang lebih efisien, setara dengan kembali ke kondisi 20 tahun lalu. Tampaknya pepatah Tiongkok kuno tentang meditasi, kultivasi, dan umur panjang itu bukanlah mitos, tetapi faktanya memang dapat dipraktikkan. Bagi teman-teman yang tertarik, dapat mencobanya jika mau, dan tentu saja punya kemauan serta mampu melawan sifat malas. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.